Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang himpunan part 1. Di bagian pertama ini, sebagai perkenalan, kita akan membahas tentang pengertian himpunan, lambang himpunan, cara menyajikan himpunan, dan menghitung banyaknya anggota suatu himpunan. Oke, yang pertama kita ke pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Di sini saya membuat tebal dan miring kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau misalnya jelas, dia masuk himpunan. Kalau anggotanya kurang jelas, tidak bisa didefinisikan dengan jelas, berarti bukan himpunan. Oke? Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. Jadi kita boleh disebut elemen, unsur, anggota, tapi biasanya saya menyebutkan anggota himpunan. Oke ya. Kemudian beberapa contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Jadi di sini saya berikan contoh yang termasuk himpunan. Nah, yang pertama, kumpulan nama kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau anggotanya jelas, didefinisikan dengan jelas, berarti dia termasuk himpunan. Ada ya, Bone, Maros, Makassar, itu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hewan berkaki dua, contohnya apa? Ayam, angsa, bebek, ya kan, burung. Oke, anggotanya ada, berarti termasuk himpunan. Nama sayuran ada ya, kol, buncis, bayam, semua, kangkung termasuk sayuran, jadi jelas himpunan. Kendaraan beroda 4 ada ya, mobil, dan apalagi taksi, bus, macam-macam, anggotanya ada. Kumpulan nama hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, ada ya. Kemudian bilangan genap yang kurang dari 20. Bilangan genap yang dibawanya 20 apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Anggotanya ada dan jelas, termasuk himpunan. Kumpulan nama bulan dalam setahun, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Anggotanya jelas, berarti termasuk himpunan. Nah, seperti tadi pengertiannya. Kalau jelas, anggotanya berarti termasuk himpunan. Kalau tidak jelas, anggotanya berarti bukan himpunan. Kemudian contoh kumpulan yang bukan himpunan. Sini juga saya ada beberapa contoh yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan wanita cantik. Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena cantik itu tergantung yang menilai ya. Jadi misalnya saya bilang si A cantik, belum tentu teman saya bilang si A cantik. Begitupun misalnya teman saya bilang si B cantik, belum tentu menurut saya si B cantik. Jadi cantik itu dia kan kata sifat, jadi dia tidak bisa digolongkan sebagai himpunan ya, karena tergantung orang yang menilai. Begitupun dengan kumpulan lukisan yang bagus, itu juga tergantung pandangan orang. Mungkin ada orang yang suka dengan lukisan pemandangan, tapi ada juga mungkin orang yang suka dengan kaligrafi, ada juga orang yang suka lukisan dalam bentuk lain. Jadi yang cantik, yang bagus. Begitupun dengan yang pandai apa? Mungkin dia pandai matematika, belum tentu pandai olahraga. Mungkin dia pandai olahraga, belum tentu dia pandai puisi. Mungkin dia pandai puisi, belum tentu pandai menari. Jadi pandai, begitupun dengan orang baik. Makanan juga tidak bisa digolongkan sebagai himpunan. Kenapa? Seleranya orang beda-beda, ya kan? Mungkin menurut kita gado-gado enak, ada yang tidak suka gado-gado. Ada yang bilang durian enak, ada yang bilang juga durian tidak enak. Jadi untuk kata-kata seperti cantik, bagus, apalagi ya, itu tidak bisa digolongkan sebagai himpunan. Oke ya? Paham sampai di sini yang mana yang termasuk himpunan dan yang mana yang termasuk bukan himpunan. Berikutnya kita ke lambang himpunan. Oke. Himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian diberi tanda sama dengan dan kurung kurawal. Kurungnya seperti ini ya. Jadi kurungnya harus seperti ini kurungnya, jangan kurung yang lain. Anggota himpunan di dalam kurung kurawal dipisahkan dengan tanda koma. Oke.
Jadi hati-hati dalam menuliskan kurung. Jadi harus berlatih menuliskan kurung kurawal seperti ini karena ini bacanya himpunan. Sini contoh A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Kalau kita mau tuliskan seperti ini, A sama dengan, jadi kurung kurawal, kemudian bilangan genap kurang dari 10. Jadi bacanya A sama dengan himpunan. Himpunannya mana? Himpunannya itu kurung kurawal, jadi jangan ditulis lagi himpunan di dalamnya ya. Jadi ini kurung kurawal, kemudian langsung kata-katanya bilangan genap kurang dari 10. Kalau kita mau tuliskan anggotanya seperti ini, A bilangan genap kurang dari 10, 2, 4, 6, 8. Beri tanda koma untuk pemisah anggota-anggotanya. Oke, paham ya cara menuliskan himpunan dan lambangnya? Berikutnya kita ke penyajian himpunan. Himpunan bisa kita sajikan dalam 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan satu persatu ya, supaya kalian lebih mengerti. Untuk yang bagian pertama, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, ini mudah. Kita lihat contoh bagian A. A sama dengan himpunan nama hari dalam seminggu yang berakhiran U. Nah, berarti kita harus cari yang mana hari yang akhirannya U, ya kan? Kita mau sebutkan anggotanya yang mana itu. Jadi yang berakhiran U berarti hari apa? Rabu, Sabtu, Minggu. Oke, ada 3 ya yang berakhiran U. Oke. Kemudian contoh kedua bagian B, bilangan prima yang kurang dari 15. Kita sudah pernah belajar kan bilangan prima di bab pertama kelas 7, bilangan prima kurang dari 15. Ayo, masih ingat? Bilangan prima itu punya 2 faktor, 1 dan bilangan itu. Jadi tidak ada perkalian lain yang menghasilkan bilangan itu kecuali 1 dan dirinya kalau kita kali. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang kurang dari 15. Coba kita lihat 2. 2 itu kan 1 kali 2. Tidak ada perkalian lain yang menghasilkan 2. Begitupun dengan 3. 1 kali 3. 1 kali 5, 1 kali 7, 1 kali 11, 1 kali 13. Tidak ada perkalian lain yang menghasilkan bilangan-bilangan ini kecuali 1 kali bilangan itu. Paham ya untuk bilangan prima? Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13 adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Oke, kita sudah tahu anggotanya. Bagian C, nama negara di ASEAN. Kita mau cari anggotanya yang mana negara di ASEAN? Kita sudah belajar kan di PS ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Filipina. Oke. Kemudian yang keempat, kelipatan 4 antara 10 sampai 30. Jadi kelipatan 4 antara 10 sampai 30. Perkalian 4. Bukan 14 ya, tapi kali-kali 4 antaranya 10 sampai 30. Yang mana itu anggotanya? Ya, 12, 16, 20, 24, 28. Oke? Paham ya sampai di sini? Oke, berikutnya kita ke bagian B, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ini sebenarnya kebalikan dari bagian A tadi. Kalau bagian A tadi sifatnya ada, kata-katanya ada, anggotanya yang tidak ada. Ini anggotanya ada, kita mau cari kira-kira kata apa yang tepat atau sifat apa yang tepat dari soal yang ada atau dari himpunan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita ke contoh bagian A, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, kalau kita lihat ini kan perkalian 3 ya, atau kelipatan 3, tapi cuma sampai 18. Berarti kita beri batas, kita mau kasih kata-kata apa yang cocok, sifat apa yang cocok. Nah, dari soal bagian A, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini pasti kelipatan 3 kan. Jadi yang cocok kira-kira apa kata-kata yang tepatnya? Oke. Kelipatan 3 yang kurang dari 20. Oke ya. Jadi ini adalah kelipatan 3 yang kurang dari 20. Berikutnya bagian B. Oke, di sini ada ayam, anjing, angsa. Oke.
Oke, kira-kira sifat apa yang cocok atau kata apa yang tepat untuk himpunan bagian B? Ini binatang ya atau hewan. Nah, tapi apa lagi kesamaannya? Oke, dia himpunan hewan yang berawalan huruf A. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus cari kesamaannya, sifatnya yang sama apa dari yang di atasnya. Oke, bagian C. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini angka, tapi angkanya apa? Dia termasuk bilangan apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang sampai 13. Jadi kita boleh kasih kata-kata atau sifat yang cocok. Oke. Bilangan ganjil yang kurang dari 14. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, untuk yang seperti ini kita perhatikan dulu. Biasanya yang seperti ini itu faktor. Kita lihat angka yang paling besar, angka 12. Sekarang kita lihat ujung dengan ujung. 1 kali 12 sama dengan 12. Kemudian kita di tengah-tengah, ujung kedua, kiri dan kanan, 2 kali 6, 12. Kemudian yang di tengah-tengah, 3 kali 4, 12. Nah, ini berarti faktor 12 ya. Tapi kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu adalah kata-katanya atau sifatnya yang cocok adalah faktor 12. Oke, paham ya sampai di sini untuk bagian B. Jadi ini kebalikannya dari bagian A. Kalau bagian A sifatnya ada, anggotanya tidak ada. Kalau ini anggotanya ada, sifatnya yang tidak ada atau kata-katanya yang tidak ada. Kita mau cari apa yang cocok. Oke, untuk bagian ketiga atau bagian C, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk bagian ini biasanya agak sulit karena kita pakai notasi, tapi kita belajar ya sama-sama. Oke, kita langsung ke contoh supaya kalian bisa lebih paham tentang bagaimana membuat notasi pembentuk himpunan. Oke, contohnya ini bagian A, bilangan genap kurang dari 10. Oke, kalau kita mau cari anggotanya, kita jangan dulu buat notasinya. Anggotanya bilangan genap yang kurang dari 10 yang mana itu? Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita mau buat notasinya, jadi notasinya itu jadi dia seperti ini. X, kemudian diberi garis, itu bacanya sedemikian hingga, kemudian kita lihat batasnya kurang dari 10. Berarti X lebih kecil dari 10, terus kasih koma, terus keterangannya apa? X anggota bilangan genap. Jadi seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik. X dulu beri batas, kemudian kita lihat ada tidak batasannya kurang dari 10. Oke, kurang dari 10. Yang terakhir adalah keterangannya. X anggota bilangan genap. Oke, kita ke bagian B. Faktor 18. Yang mana? Oke. 1, 2, 3, 6, 9, 18 ya. Oke, 1 kali 18, 18, 2 kali 9, 18, 3 kali 6, 18. Oke. Kita lihat notasinya bagaimana? Iya, X, kemudian kita beri garis, itu bacanya X sedemikian hingga X anggota faktor 18. Kenapa tidak ada lebih kecil atau lebih besar? Karena tidak ada batasnya. Dia cuma menyebutkan faktor 18. Untuk bagian C, kelipatan 5 antara 10 dan 50. Kalau kita lihat ini pasti nanti ada batasannya ya. Kita cari dulu anggotanya. Kelipatan 5 antara 10 dengan 50, berarti perkalian 5 ya. Yang mana itu? 15, apalagi 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kalau kita mau buat notasi pembentuk himpunannya, berarti seperti ini. X sedemikian hingga batasnya dulu antara 10 dan 50. Kalau antara seperti ini ya, 10, kemudian tanda lebih kecil X, tanda lebih kecil 50, kemudian beri koma, X dia apa? Kelipatan 5. Oke? Seperti itu ya kalau kita mau buat notasi pembentuk himpunan. Berikutnya kita akan menentukan banyak anggota suatu himpunan. Oke, kita ke definisinya dulu ya. Jadi misalkan A suatu himpunan, banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dalam NA. Jadi N kecil dalam kurung A itu banyaknya anggota A. Kita ke contoh soal. Untuk yang pertama, A sama dengan faktor 10. Faktor 10 yang mana? 1 kali 10. Apalagi yang menghasilkan 10? 2 kali 5. Kalau kita tulis mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, 1, 2,
5, 10. Ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 5, 10. Ada 4. Nah, jadi anggotanya A, 4. Contoh 2, X sedemikian hingga X antara 10 sampai 30. X adalah kelipatan 3. Yang mana itu antara 10 sampai 30 yang kelipatan 3? 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ada berapa anggotanya B? Ada 6 ya. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Anggotanya B ada 6. Seperti itu, mudah ya. Kemudian contoh yang ketiga, C, X demikian hingga X-nya lebih kecil dari 20, X-nya bilangan genap. Bilangan genap di bawah 20 yang mana? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ada berapa anggotanya C? Kita hitung semua. Ada 9. Oke ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Itu kita hitung ada 9 angka di dalamnya C. Oke, jadi seperti itu yang menentukan banyaknya anggota suatu himpunan. Oke, sekian dulu ya untuk materi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.